Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anakku yang hebat? Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak ikuti ya apa yang nanti Ibu akan ajarkan pada hari ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum itu kita harus tepuk PPK dulu. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK luar biasa, yes. Nah, tadi kita sudah tepuk PPK. Sekarang kita salam PPK. Yuk bersama-sama ya. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sikap apa yang akan dikembangkan? Nah, sikapnya yaitu peduli dan jujur. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, pada pembelajaran 1 ya, pada tema 1 dan subtema 1 di sini tentang muatan bahasa Indonesia pada KD 3.1 dan 4.1. Nah, yaitu pembelajaran materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak harus tahu gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal akhir atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, baik anak-anak, disimak, dibaca lagi baik-baik agar kalian semua tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Ya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, kalimat pertama yang bagaimana? Nah, kalimat pertama ya, ada kalimat-kalimat di dalam paragraf itu yang ada titik. Sampai di titik itu merupakan kalimat-kalimat pertama. Nah, kalimat pertama dilihat dalam suatu teks ya. Nah, yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan contoh ya. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya. Nah, kita baca dan simak baik-baik ya pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak perhatikan ya, di setiap titik ya. Nah, di setiap titik di dalam suatu paragraf ya, itu merupakan kalimat-kalimat. Nah, ada berapa kalimat di dalam teks atau di dalam paragraf ini ya. Nah, coba anak-anak perhatikan titiknya. 1 ya, sampai di sini 2,
3, 4, 5, dan 6. Nah, ternyata ada 6 kalimat di dalam paragraf ya. Nah, perhatikan anak-anak. Sekarang anak-anak harus mengetahui bagaimana cara menentukan atau mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di dalam 6 kalimat ini ya, kita melihat di mana kalimat utamanya ya, dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Nah, kalau kita lihat kalimat akhir di sini, coba kita baca lagi. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sepertinya tidak ya. Nah, ini hanya penjelas. Nah, kita lihat yang di awal ya, kalimat di awal, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, di sini adalah merupakan gagasan pokok ya, kalimat utamanya. Nah, kita boleh kasih tanda di sini gagasan pokok. Nah, untuk yang berikut, kalimat-kalimat berikut ini merupakan penjelas ya, kalimat-kalimat penjelas. Nah, dia masuk di dalam gagasan pendukung ya. Seperti itu anak-anak. Jadi, untuk mengidentifikasi atau menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung, kalian juga harus cermat ya dalam membaca teks pada setiap paragraf, karena di dalam paragraf ada beberapa kalimat-kalimat, kalimat awal maupun kalimat sampai kalimat terakhir. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, anak-anak sekalian, di sini nanti setelah membaca teks ya yang tadi tentang pawai budaya, nah anak-anak diharapkan nanti bisa mengerjakan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nih, gagasan pokok, terus gagasan pendukung. Nah, kalimat utama yang tadi, dan nih yang kalimat-kalimat ini sebagai kalimat penjelas. Nah, nanti anak-anak diharapkan membuat seperti contoh tabel yang seperti ini ya. Ya, anak-anak tadi sudah ada contoh dalam bentuk tabel. Nah, sekarang anak-anak boleh juga mengerjakan contoh dalam bentuk diagram atau peta konsep seperti yang ini. Nah, anak-anak juga diharapkan dapat bisa memahami dulu dan bisa anak-anak mengerjakan melalui bentuk tabel maupun bentuk diagram atau seperti peta konsep yang ada di sini. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Di titik utama di bagian tengah itu merupakan gagasan pokok. Nah, ya, di sisi kanan kiri ya, di sekelilingnya itu merupakan gagasan pendukung ya. Baik anak-anak, nanti silakan mencoba ya. Ada paragraf-paragraf yang lain yang Ibu kasih contoh ini adalah paragraf 1. Nah, nanti di pawai budaya ada beberapa paragraf, jadi anak-anak tinggal melihat lagi paragraf-paragraf yang berikutnya dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Ibu sudah berikan contoh-contohnya. Oke. Ya, baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi yang Ibu ajarkan tentang bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, selamat belajar, salam sehat, jaga kesehatan selalu untuk anak-anak di rumah. Ya, silakan mengikuti atau mempelajari lagi apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, dan anak-anak menyelesaikan. Ada beberapa paragraf ya yang teksnya tentang pawai budaya. Jadi Ibu sudah memberikan contoh pada paragraf 1, nanti tinggal anak-anak menyelesaikan untuk paragraf yang berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu Ibu memberikan materi, nanti kita akan berjumpa lagi. Ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.